Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK, kalian ingin kuliah gratis? Atau kalian kuliah dan setelahnya menjadi pegawai negeri sipil? Simak video ini dari awal sampai akhir. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia dan merupakan pejuang kampus tahun ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat agar adik-adik dapat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini berbagai macam jalur tes. Baik, pada kesempatan kali ini di Hari Kampus akan membahas seputar 5 perguruan tinggi berbeda di bawah beberapa kementerian yang ada di Indonesia. Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel di Hari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih, dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi secara update seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah maupun informasi-informasi bermanfaat yang lainnya. Dan share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp grup adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan seputar 5 perguruan tinggi atau pendidikan tinggi yang berada di naungan kementerian yang ada di Indonesia. Adik-adik pejuang kampus yang ada di seluruh Indonesia, kita tahu bahwa untuk universitas dan pendidikan tinggi kebanyakan di bawah naungan Kemendikbudristek dan beberapa universitas Islam yang di bawah Kementerian Agama. Dan memang mayoritas perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah dua naungan kementerian tersebut. Namun ada beberapa perguruan tinggi yang berada di selain kedua kementerian tersebut. Apa saja? Nah, akan saya bahas satu persatu adik-adik. Nah, yang pertama adalah perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adik-adik. Nah, di sini ada dua bentuk sekolah yang berada di kementerian ini. Yang pertama adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata yang berada di Bandung. Yang kedua adalah Politeknik Pariwisata. Dan ini ada di berbagai kota di Indonesia, adik-adik, yang harus kalian tahu. Ada di Bali, ada di Palembang, ada di Makassar, dan ada di Lombok. Dan sistem tesnya adik-adik itu hampir mirip dengan SBMPTN, yaitu tes terpadu yang dinamakan dengan SBMPTNP atau Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri dan Perguruan Tinggi Ilmu Pariwisata secara bersama adik-adik. Dan ini nanti untuk sistem tesnya adik-adik bisa cek di web resmi yang saya cantumkan di video kali ini. Kemudian jadwalnya sudah dirilis adik-adik di tanggal 1 Maret sampai tanggal 27 Mei tahun 2022. Jadi adik-adik silahkan persiapkan teknis tesnya ataupun kalian persiapkan materi tesnya, dan ini bisa menjadi alternatif adik-adik selain adik-adik berjuang di SBMPTN tahun 2022. Next, yang nomor 2 adalah sekolah yang berada di bawah Kementerian Perindustrian. Nah, yang dinamakan dengan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu adik-adik. Dan mungkin kita kenal dengan Polinifurneka. Nah, di situ ada beberapa jurusan yang adik-adik bisa pilih. Yang pertama ada Teknik Produksi Furnitur, kemudian ada Desain Furnitur, kemudian yang ketiga ada Manajemen Industri Furnitur. Nah, adik-adik di sini adalah adik-adik bisa kuliah dan bisa mendalami seputar bagaimana mengolahan kayu supaya menjadi maksimal, menjadi produk yang punya nilai jual tinggi adik-adik. Kemudian untuk jalur industri atau jalur tesnya itu adalah di tanggal 18 Februari sampai tanggal 1 Juli tahun 2022. Next, yang nomor 3 adalah sekolah yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di sini adik-adik kabarnya biasanya nanti menjadi sipir penjara. Tidak itu juga adik-adik. Ada beberapa jurusan yang adik-adik bisa masuki di sekolah ini. Yang pertama adalah D4 Teknik Permasyarakatan, yang kedua ada Manajemen Permasyarakatan, kemudian yang ketiga adalah D4 Bimbingan Kemasyarakatan adik-adik. Nah, dinamakan sekolah ini adalah Politeknik Hukum dan HAM. Kemudian web resminya adik-adik bisa lihat di video ini. Kemudian untuk jadwalnya juga adik-adik bisa dilihat di web resmi tersebut. Lalu yang nomor 4 adalah sekolah yang berada di bawah Kementerian
Mineral dan Energi atau kita kenal dengan Kementerian ESDM. Nah, kita tahu dari namanya saja adik-adik, ini adalah sekolah yang berhubungan dengan energi yang ada di Indonesia, minyak perminyakan maupun energi-energi yang lainnya. Di situ ada 5 jurusan yang adik-adik bisa pilih. Yang pertama ada Teknik Mesin Kilang, yang kedua ada Teknik Instrumentasi Kilang, kemudian ada Logistik Migas, kemudian yang terakhir adalah Teknik Produksi Migas adik-adik. Nah, di situ jadwal pendaftarannya adik-adik bisa adik-adik tahu di tanggal 15 Maret sampai tanggal 15 April tahun 2022. Dan web resminya silakan adik-adik lihat. Dan di situ bagaimana tesnya, teknisnya bagaimana, adik-adik bisa melihat secara detailnya adik-adik. Dan yang terakhir atau yang nomor 5 adalah sekolah yang auto menjadi PNS. Ini bisa dilihat dari pendaftarannya, harus adik-adik mendaftar di bagian penerimaan pegawai negeri sipil terlebih dahulu, kemudian baru adik-adik bisa mendaftar di Politeknik ini. Nah, ini adalah politeknik yang berada di bawah Kementerian Perhubungan. Nah, di situ ada berbagai jurusan. Yang pertama adalah D4 Transportasi Darat, kemudian yang ketiga ada D3 Manajemen Transportasi Jalan, dan yang terakhir adalah Manajemen Transportasi Perkeretaapian adik-adik. Nah, ini khusus untuk adik-adik yang ingin menjadi pegawai negeri sipil di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Nah, dan di sini hanya ada beberapa jurusan yang mengakomodir yang ada di darat saja ya adik-adik, transportasi umum dan kemudian di perkeretaapian. Kemudian web resminya adik-adik bisa lihat di atas ini dan akan saya munculkan, dan adik-adik bisa cek di halaman resmi tersebut, dan tentunya adik-adik bisa melihat step by step bagaimana cara tesnya berikut jadwalnya. Dan kesimpulan dari video ini, kalian adik-adik harus tetap berjuang untuk UTBK SBMPTN tahun 2022 yang tentunya akan bergulir di bulan Mei. Namun adik-adik, saya sarankan adik-adik jangan hanya mengedepankan SBMPTN saja atau jalur mandiri maupun di perguruan tinggi swasta. Adik-adik bisa mencari alternatif atau menyiapkan alternatif di kuliah di perguruan tinggi milik kementerian yang saya sebutkan ini tadi, dan insya Allah sangat-sangat luar biasa nanti adik-adik bisa menjadi CPNS, kemudian juga auto langsung kerja, dan yang paling utama pendidikannya gratis 100% adik-adik, karena memang kebanyakan dari kementerian tersebut nantinya mengambil mahasiswanya atau lulusannya dari sekolahnya itu sendiri yang ada di bawah naungannya. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.